Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Mutiara dengan NIM 1207101016 dari Matematika A. Hari ini saya akan menjelaskan 3 subbab pada materi bab 1, yaitu sistem persamaan linear ya. Yang pertama itu adalah aljabar matriks, lalu determinan, lalu matriks elementer. Untuk ini aljabar matriks pengertiannya itu aljabar matriks adalah operasi-operasi aritmatika untuk matriks dan kita tinjau beberapa sifat-sifat aljabarnya. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika, meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol. Lalu matriks sendiri memiliki makna, yaitu salah satu metode yang sangat ampuh dalam matematika. Entry dari sebuah matriks disebut skalar. Jadi pengertian dari aljabar matriks itu seperti ini, dan untuk aljabarnya sendiri seperti ini, dan untuk matriksnya sendiri seperti ini. Lalu yang pertama ada notasi matriksnya. Pada umumnya notasi matriks ditulis dalam huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Notasi pada contoh matriks di atas adalah ditulis dengan notasi A gitu. Jadi notasi yang biasa atau sering kita temui itu A gitu ditulisnya, ataupun bebas sebenarnya, tapi paling sering kita temui itu adalah A di sebagian banyak contoh. Lalu untuk elemen matriks merupakan angka atau entry dari suatu matriks. Elemen matriks pada matriks di atas terdiri dari A11, A12, A13, dan seterusnya. Karena tadi si matriks yang digunakan adalah A, berarti untuk anotasi matriksnya itu A, maka elemennya itu A juga gitu. Kalau misalnya yang digunakan B, pasti nanti yang di dalam ini B kecil gitu. Dan kalau misalnya digunakan C, notasinya pasti di sini juga C kecil gitu. Lalu selanjutnya ada baris dan kolom. Matriks susunan matriks terdiri dari baris dan kolom. Baris pada matriks merupakan susunan elemen-elemen secara horizontal. Kolom pada matriks merupakan susunan elemen-elemen secara vertikal, sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut nih. Jadi dapat didefinisikan sebagai berikut. Tadi kan matriksnya A, notasi matriksnya A, maka di dalamnya elemennya itu A kecil. Nah, kalau yang ke samping itu disebutnya baris. Kalau yang ke bawah atau yang berdiri ini tuh adalah kolom. Jadi untuk contoh matriks A yang mempunyai elemen A11 sampai A33 memiliki 3 baris dan 3 kolom. Lalu untuk order matriks merupakan banyak baris dan kolom yang terdapat pada suatu matriks. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut: M kali N. Order matriks yang matriksnya di atas adalah di atas ini. Jadi matriks yang ada di sini itu adalah matriks 3 kali 3, yakni terdiri dari 3 baris dan 3 kolom gitu. Seperti ada tulisannya 3 baris dan 3 kolom. Lalu ini penulisannya ya. Di sini tadi matriks A elemennya dari A11 sampai A33. Nah, untuk penulisannya, ini penulisan singkatnya ya yang diajarkan di buku, yaitu bisa menjadi hanya A sama dengan A33, dan bisa juga contoh matriks lainnya gitu. Misalnya ada contoh matriks gini: A11, A21, A1, gak muat. Misalnya di sini ada A11, A21, A
12, A 22. Ini bisa dituliskan menjadi A sama dengan A22. Jadi secara tidak langsung kalau disebutkan elemen terakhir ini, berarti itu kita udah tahu pasti, oh berarti ini 3 matriks A dengan elemen A kecil yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Ini pun juga sama, 2 baris dan 2 kolom, gitu maksudnya. Selanjutnya vektor. Vektor adalah matriks yang memiliki 1 baris dan 1 kolom. Vektor sendiri menjadi perhatian khusus karena biasa digunakan untuk menyatakan penyelesaian dari sistem-sistem linear. Jika dengan n persamaan linear dalam n peubah merupakan suatu tuple n dari bilangan real dan ini bisa diselesaikan dengan vektor. Jika ada matriks, nah ini harus diperhatikan ya, jika ada matriks 1 kali n, maka kita menyebutnya sebagai suatu vektor baris. Lalu jika ada matriks M kali 1, maka kita menyebutkan sebagai suatu vektor kolom. Yang mana sih vektor kolom, yang mana sih vektor baris? Yuk kita lihat. Misalnya ada contoh kayak gini, 2x ini ya yang atas, 2x 1 ditambah x2 itu bisa banget diubah menjadi matriks kolom ataupun matriks baris. Nah, untuk contohnya dulu ya, A, B, C, D, E itu merupakan vektor baris. Lalu untuk ini itu adalah vektor kolom. Lalu bagaimana kita mengubah si contohnya ini? Kita mau ubah jadi vektor baris. Berarti 2, 1, 3. Itu vektor baris. Kalau vektor kolom berarti 2, 1, 3. Itu. Gitu ya. Untuk membedakannya. Lalu untuk menulis secara keseluruhan dari vektor baris ini bisa dipersingkat dengan cara menulis seperti ini. Gimana sih caranya? Itu ada A elemennya, A selaku elemen, lalu I itu adalah 1 sampai M, lalu koma titik 2. Nah, nanti hasilnya itu akan tertulis semua vektor baris yang ada di vektor A yang merupakan elemen itu A kecil gitu. Nah, jika A adalah matriks M kali N, maka vektor baris dari A adalah, nah yang tadi udah saya jelasin, vektor barisnya itu disebutkan semua tuh gimana sih caranya. Nah itu gini, pertama depannya itu elemennya, kan ini vektor A besar, elemennya maka A kecil, dalam kurung 1 I itu merupakan angka 1 sampai M, jadi bebas nominalnya berapa aja. Ini menggambarkan dari baris keberapa yang ingin diambil gitu. Misalnya satunya I itu adalah 1, berarti baris pertama. Kalau I-nya 5 berarti baris kelima gitu. Nah, koma titik 2 itu yang mengambil atau menggambarkan seluruh dari vektor baris ini. Nanti akan terpanggil semua dari A11 sampai A1. AI1 sampai AIN. N-nya itu sampai kolom terakhir berarti. Lalu untuk vektor kolom A yaitu bisa ini AJ atau bisa ditulis juga A I, J. I-nya itu menggambarkan ininya barisnya. Oh maaf, ini bukan I tapi ini titik 2. Ini titik 2.
itu titik 2. Jadi A titik 2, J. J-nya itu adalah yang menampilkan kolom dari si matriks. Nah, nanti tampilannya seperti ini, memanggil kolom A1 A1J sampai AMJ. Untuk J-nya sendiri itu sama kayak I, yaitu sama-sama angka gitu. Lalu vektor kolom dan baris bisa disatukan menjadi, nah untuk memanggil vektor kolom dan baris itu ternyata bisa, gak usah tulis capek-capek satu kotak gitu, ternyata bisa dengan cara A itu kan mempunyai elemennya ini ya. Nah untuk memanggilnya tinggal tulis aja nih A, yang ini tuh nulisnya yang ini ya, yang ini vektor baris ditulis ke sini gitu. Nanti bakal kepanggil semua dari baris dan kolomnya, nanti terpenuhi gitu. Lalu perkalian skalar. Jika suatu matriks dalam dan alfa suatu skalar, maka alfa A adalah matriks yang terbentuk oleh perkalian masing-masing entry sari A dengan alfa. Perkalian skalar juga dapat ditulis dengan ini dapat ditulis dengan AAIJ. Coba ya, kita gimana sih? Nah, jadi nanti dikalinya itu gimana sih perkalian skalar dengan matriks. Jadi nanti dikalikan satu-satu, ini sama ini sama ini, nanti si K-nya sama si B, si K-nya sama si D, dan jadi hasilnya kayak gini gitu. Dan contohnya ya, kita coba ke contoh. Misalnya kita punya A, matriks A yaitu 2, 3, 5, 7. Dan kita punya K yaitu skalarnya itu 2. Terus kalau K kali A sama dengan, tadi K-nya berapa? 2. 2 dikali 2, kita langsung aja ya, 4. Terus 2 kali 3, 6. Terus 2 kali 5, 2 kali 5, 10. 2 kali 7, 14. Itu udah jadi. Gitu contohnya kira-kira. Lalu dua matriks dengan, ini penjumlahan matriks. Dua matriks dengan orde yang sama dapat dijumlahkan. Syaratnya itu yaitu orde yang sama. Gimana sih orde sama? Orde sama tuh bentuknya. Paling hal mendasar itu adalah bentuknya. Dari dua matriks itu harus sama persis dengan menjumlahkan entry-entry yang terletak. Jika matriks A AIJ dan B BIJ, dan jika dijumlahkan yaitu AIJ plus BIJ. Nah, ini kayak gini. Nanti ini jumlahnya tuh manual aja, sama kayak sesuai posisinya. A sama P, B sama Q, C sama R gitu. Nanti hasilnya kayak gini. Terus untuk contohnya itu misalnya kita punya matriks A itu 3, 2, 1, 4, 5, 6 ditambah 2, 2, 2, 1, 2, 3. Oke. Ini misalnya matriks A, ini matriks B. Lalu penjumlahannya itu gimana? Berarti si 2. Berarti si 3 ini ditambah sama 2, berarti 5. Lanjut lagi, 2 ditambah 2, 4. Lanjut 1 ditambah 2, 3. Terus ini 4 ditambah 1, 5. Ini 5 ditambah 2, 7. 6 ditambah 3, 9. Nah, hasilnya tuh kayak gini kurang lebih. Lalu, selanjutnya ada perkalian matriks dengan sistem linear. Jika kita punya sistem dari satu persamaan linear dalam satu pengubah, maka hal ini dapat dituliskan dalam bentuk, nah bentuknya kayak gini. Ini nih, ini juga sama. Ini yang 3,
ini yang 2, yang 3. Nah, di mana A itu yaitu matriks M kali M. Ini matriks, yang ini matriks A ya. X adalah sistem persamaan linear nih. X, Y. Kayak variabelnya gitu ya. Nah, terus kalau untuk B adalah hasil persamaan linear. Ini nanti yang dikalikan antara si A kali B, nanti hasilnya B. A kali X kalinya A kali X sama dengan B. Dan ini juga A kali X sama dengan B. Lalu matriks satuan. Matriks satuan merupakan angka 1 dalam perkalian biasa. Matriks satuan ini merupakan matriks khusus I. I1 sama dengan IA sama dengan AI sama dengan A. Berarti ini nilainya sama-sama. Matriks A bebas berorder M kali N. Untuk matriks itu bebas. Tapi kebanyakan itu pasti matriks segi 4 ya. Nah, kayak ini. Kalau cuma 1, matriksnya itu isinya 1 berarti. Matriks satuannya 1. Ini untuk yang 2 matriks satuannya 1 0 0 1. Lalu yang untuk 3 1 diagonal. Jadi ciri khasnya itu di setiap diagonal itu selalu angka 1, diagonal angka 1. Dan sisanya 0. Itu ya ciri khas dari matriks satuan ini. Mau seberapa banyak n-nya pun intinya kayak gitu. Lalu pembalikan matriks. Pembalikan matriks adalah suatu matriks AB sama dengan 1. Jadi pembalik matriks tuh adalah matriks yang misalnya kita punya matriks A. Dan matriks berapa nih yang bisa menghasilkan 1. Nah, si B ini adalah bisa dibilang pembalik matriks A. A inverse ini juga jadi B inverse. Intinya harus menghasilkan 1. Gitu. Coba kita lihat contohnya A11, A22 yang kayak gini. Nah, hasilnya nanti matriks satuan gitu. Suatu matriks A berorder M kali N dikatakan tak singular atau dapat dibalik jika terdapat matriks B sehingga AB, A kali B, B kali A sama dengan 1. Matriks B disebut sebagai inverse dari A. Nih ya, sama kan? Oke. Selanjutnya, determinan. Determinan adalah asosiasi skalar dari suatu matriks. Suatu nilai skalar yang diasosiasikan dengan matriks. Jika A kecil adalah matriks 1 kali 1 akan memiliki inverse jika A tidak sama dengan 0, determinan 1 kali 1 adalah angkanya sendiri. Misalnya, ada matriks A, dia itu memiliki elemen 3. Berarti berapa sih determinannya? Det A sama dengan 3, angkanya sendiri. Beda lagi kalau misalnya matriks A, terus elemennya itu udah 0. Berarti determinan A itu nggak ada gitu, karena 0, determinannya 0, dan ini syaratnya tidak boleh 0 gitu ya. Nah, ini kita mencari gimana sih cara mencari determinan untuk kasus tadi kan udah kasus 1 kali 1, sekarang kasus 2 kali 2. Gimana sih caranya? Ini caranya itu rumusnya adalah AD kali BC. Misalnya kita langsung ke contoh aja ya. A sama dengan kita punya 2, 4, 7, 5. Determinannya gimana sih? Determinannya berarti A-nya itu adalah ini. A-nya itu ini.
2 dikali D nya itu ini D dikali 5, terus B nya itu 4 dikali 7, 4 dikali 7 sama dengan 10 dikurang 4 dikali 7, 28 sama dengan min 18. Determinannya segitu ya. Oke, lanjut. Untuk mencari determinan 3 kali 3. Gimana sih? Apakah sama? Apakah beda? Jadi awalnya itu kan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nih, awalnya matriksnya cuma 3. Kok bisa jadi 5 sih? Karena 2 kolom vektor itu di dobelkan atau ditambah jadi 2 kolom lagi di sini gitu. Dan caranya itu adalah dikali silang. Udah A, E, I nih. A kali E kali I ditambah B kali F kali G nih, ditambah C kali D kali H nih, dikurang yang berlawanannya G kali E kali C, dan seterusnya. Kayak gitu. Bisa dilihat di rumusnya. Oke. Selanjutnya itu mempelajari metode untuk inverse dari matriks A yang tak singular dengan determinan penyelesaian AX sama dengan B dengan determinan. Nah, bisa dilihat nih. Ini itu pakai aturan Cramer. Jadi determinan tuh ada banyak caranya. Yang tadi itu cara-cara standar ya, yang tadi yang untuk 1x1, 2x2, dan sampai 3x3 nih. Terus kita punya aturan Cramer sekarang. Nah, kalau ini tuh cuman gampang banget. Cuman ngikutin rumus aja yang ada. Ini kayak gini formasinya nanti. Ini kayak gini untuk nyari Y. Untuk nyari X, ini untuk nyari Y. Jadi bener-bener gampang banget gitu. Nah, yang untuk selanjutnya juga sama. Ini tuh dicari determinannya tuh dipisah dulu gitu loh. Antara ini juga. Jadi untuk mencari setiap nilai variabelnya itu menggunakan determinan gitu. Dan untuk determinan 3x3 pun nggak cuman yang tadi ya caranya. Nah, dari aturan Cramer ini kita tuh bisa tahu beberapa rumus yang ada gitu. Yang pertama tuh adjoin. Ini adjoin untuk 3x3 ya. Dan ini adjoin untuk ini 3x3. Ini 2x2. Nih, kalau 3x3 tuh dicari determinannya per ini. Tuh ya, kita lihat. Nanti tinggal diganti tanda aja dengan plus minus plus gitu. Tergantung urutan. Plus minus plus. Minus plus minus, pokoknya selanjutnya. Terus untuk yang 2x2 itu ajoinnya cuman tinggal D sama A dibalik dan si B sama C itu ganti tanda, itu doang. Selanjutnya itu ada inverse. Inverse itu adalah tulisannya kayak gini logonya, dan caranya itu adalah 1 per determinan. 1 per determinan dikali adjoin. Mau matriksnya berapa aja, itu pasti caranya seperti ini. Dicari dulu determinan dan adjoinnya untuk bisa menemukan inverse gitu. Selanjutnya
Ini adalah matriks elementer, pengertian dan sistem ekuivalen. Matriks elementer adalah sebuah matriks n kali x yang diperoleh dengan melakukan sebuah operasi baris elementer terhadap matriks identitasnya. Berarti yang diperlukan di sini tuh apa sih? Yang diperlukan tuh kita perlu 3 matriks gitu. Yang pertama matriks awal, terus matriks 1, terus matriks elementernya, matriks identitas sama matriks yang akan dikalikan untuk menjadikan identitas gitu. Jadi ini baca sistem ekuivalen. Jika ada SPL A X kali B berorde M kali N, maka A X sama dengan B, M AX sama dengan MB, M inverse MAX sama dengan M inverse MB, dan yang terakhir itu tetap balik lagi ke AX sama dengan B gitu. Untuk matriks elementer itu punya 3 jenis. Kira-kira apa aja sih dari jenis matriks elementer ini? Saya akan menjelaskan. Untuk jenis pertama itu adalah matriks yang diperoleh dengan matriks pertukaran 2 baris. Untuk contohnya itu yaitu nih, untuk contohnya itu yang pertama ada ini 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1. Padahal matriks elementer awal yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kira-kira apa sih yang berubah? Ya benar, di baris kedua ini yang berubah. Jadi adalah matriks yang diperoleh dengan matriks pertukaran 2 baris gitu. Jadi yang si atas sama si bawah ini ditukar, ini juga ditukar. Nanti hasilnya itu akan menghasilkan untuk E1A itu hasilnya itu adalah pertukaran baris. Pertukaran baris pertama dan kedua itu. Untuk A kali E ini cuman beda urutan doang ya untuk mengalihkannya ya. Nah itu nanti pertukaran baris juga, pertukaran kolom. Ini tuh pertukaran kolom. Kolomnya juga sama, kolom pertama dan kolom kedua. Tuh. Lalu untuk jenis kedua adalah matriks yang diperoleh dengan mengkalikan satu baris dengan kosata bukan 0. Contohnya itu matriksnya tuh kayak gini bentuknya. 1 1 0 0 0 0 0 1 3. Yang dari matriks awalnya itu adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Lihat ya perbedaannya apa? Perbedaannya jauh banget. Karena matriks yang diperoleh dengan mengkalikan satu baris di I dengan kosata bukan 0. Oke. Oh maaf, aku salah, ini 0, ini 1. 1 0. Jadi 1 0 0 0 1 0 0 0 3. Jadi yang berbeda apa sih? Yang berbeda itu 3-nya. Kalau kalian lihat ya. Nah, nanti hasilnya itu untuk
E2A sama dengan baris ketiga dikali konstanta. Untuk A, E2 kolom ketiga dikali K, itu ya perbedaannya. Lalu untuk jenis ketiga, atau ini jenis terakhir ya, ini tuh bentuknya adalah 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Apa yang beda? Yang beda itu adalah pada tiganya. Tadi juga 3 kok, emang yang mana gitu. Kalau kalian enggak, 3-nya itu di sini. Di sini enggak. Nah, kayak gitu nanti hasilnya dari jenis 3 ini yaitu kalau E3A itu menjumlahkan 3 kali pada baris pertama, pada baris 1. Kalau A E3 itu menjumlahkan 3 kali pada kolom pertama. Kolom 1 itu ya. Lalu selanjutnya, nah ini tadi contoh dari yang saya contohkan ya. Ini perbedaannya di sini dengan di sini adalah 2-nya. Lalu ini juga ada jenis 2 itu perbedaannya di situ. Oh maaf, ini bukan jenis, ini jenis pertama, ini jenis 1, ini jenis kedua, ini jenis ketiga. Oke. Di sini ditukar ya posisinya, posisi yang atas sama yang bawah, ini juga yang atas sama bawah ditukar gitu. Terus kalau yang 3 ini ada min 4 di sini bedanya. Lalu di sini dikali 2. Udah, itu aja contohnya. Nah, ini untuk beberapa sumber yang saya ambil selain dari buku ajar ya. Lalu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.